Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singosari. Ejaan nama sebenarnya adalah Ken Angrok. Sejak muda dikenal sebagai pimpinan para pencuri, perampok dan penjahat yang kerap membuat keonaran. Namun siapa sangka sosok penjahat bisa menjadi raja besar, dimulai sejak membunuh Akuwu Tumapel bernama Tunggul Ametung dan menikahi istrinya Ken Dedes yang dikenal sangat cantik jelita, serta konon membawa wahyu ke Prabon. Bahkan sosok yang dikabarkan sebagai penjahat itulah yang dipuja-puja sebagai leluhur bagi para Raja Majapahit, negeri besar dan adidaya setelah keruntuhan Singosari. Sosok yang namanya termasyhur adalah Sri Rajasa San Amurwabumi. Sejarah mengenai jati diri Ken Arok memang tertutup sejak lahir. Asal-usul siapa ayahnya tidak jelas. Banyak yang mengira Ken Arok berasal dari kalangan masyarakat Sudra yang beruntung bisa menjadi raja. Ken Arok lahir dari rahim wanita desa bernama Ken Endok atau Ni Endok. Ia adalah istri pemuda desa bernama Gajah Para. Tapi Gajah Para harus rela ketika istrinya diminta oleh seorang bangsawan dari negeri Panjalu atau Kediri yang beribu kota di Daha. Negeri ini membawai Janggala, sebuah negeri bawahan Panjalu yang beribu kota di Kahuripan. Saat itu Ken Endok yang bersama suaminya Gajah Para sedang berada di sebuah hutan untuk berburu kayu. Keduanya merupakan pengantin baru yang baru saja melaksanakan pawiwahan atau pesta pernikahan. Saat di hutan, kecantikan Ni Endok memikat kesatria Panjalu yang sedang berburu kijang di hutan. Perempuan desa itu akhirnya diminta melayani sang kesatria selama 2 bulan. Dengan kata lain, Ken Endok harus rela menjadi istri sang kesatria selama mengembara berburu di hutan, yakni sekitar 2 bulan. Selama itu pula suaminya dilarang untuk menyentuh istri sahnya sendiri. Waktu itu seorang kawula yang memiliki kasta Sudra tidak akan berani menentang perintah dari golongan kesatria. Karenanya wajar jika seorang gadis kampung berkasta Sudra pun hanya menurut bila diminta menjadi istri kesatria. Singkat cerita yang dirangkum dari buku Katuturani Raken Angrok Sang Brahmaputra tahun 2017, jati diri kesatria yang berburu hewan tersebut adalah Raja Panjalu atau Kadiri bernama Mapanji Kameswara. Nama kecilnya adalah Rahadian Kuda Rawisrengga dan dikenal masyarakat luas dengan nama Panji Asmara Bangun. Sri Maharaja Kameswara meminta Ken Endok untuk merahasiakan hubungannya. Maharaja juga meminta seandainya Ni Endok hamil, jangan sampai dinodai dengan benih Gajah Para, suaminya sendiri. Pesan itu dipegang teguh oleh Ni Endok. Gajah Para sebetulnya memendam amarah dengan istrinya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Gajah Para berniat berhubungan dengan istrinya dan ditolak karena sudah mengandung benih jabang bayi dari Raja Panjalu, Gajah Para berbuat semakin menjadi-jadi. Dia menyebarkan warta kepada penduduk desa bahwa istrinya itu dihamili olehnya. Ternyata kehidupan Ni Endok diawasi oleh telik sandi dari kerajaan Panjalu. Akibat perbuatannya itu, Gajah Para mendadak tewas mengenaskan tanpa diketahui siapa pelakunya. Gajah Para tidak mengetahui jika kesatria yang meminjam istrinya dulu adalah Maharaja Panjalu. Sang jabang bayi akhirnya lahir. Karena suatu hal si jabang bayi sempat dibuang di pasetran pabajangan atau pemakaman bayi dan ditemukan oleh seorang maling bernama Ki Lembong. Dari sinilah pengembaraan bayi bernama Ken Arok dimulai. Ia dibesarkan dalam keluarga maling. Selanjutnya saat menginjak usia dewasa, ia mengembara hingga terlibat konflik dengan seorang Akuwu dari Tumapel bernama Tunggul Ametung. Sang Akuwu punya istri cantik bernama Ken Dedes. Sebelum mengenal Ken Dedes, Ken Arok sebetulnya sudah menikah dengan gadis bernama Ken Umang. Saat Ken Arok membawa Umang kepada ibunya Ken Endok, itulah jati diri Ken Arok terungkap. Sebelumnya Ken Arok sudah diberitahu oleh seorang Brahmana bernama Janggan Wilutama yang mengurusi Pasraman Sagenggeng. Pasraman seperti pesantren dalam Islam, tetapi tempat pengajaran agama Siwa Paksa atau ajaran Siwa, sekarang yang dikenal dengan Hindu. Janggan Wilutama mengatakan jika Ken Arok bukanlah orang biasa, pasti memiliki darah kesatria. Karena itu Ken Arok diminta jujur, tapi Ken Arok masih tidak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya.
sehingga menanyakan kepada ibunya saat pulang ke kampung halaman. Namun ibunya meminta agar Ken Arok tetap merahasiakan jati dirinya. Itulah pesan yang disampaikan ramanya dahulu. Sang ibunda Ken Endok lantas bercerita mengenai sejarah dan riwayat Ken Arok. Ayah sesungguhnya Ken Arok adalah Maharaja Sri Kameswara, penguasa Panjalu. Leluhur Mapanji Kameswara adalah Prabu Jayabaya, Raja Panjalu atau Kadiri, yang berhasil menyatukan Janggala ke dalam kekuasaannya. Nama kecilnya adalah Raden Kudara Wisrengga atau Panji Hinu Kertapati. Karena kisah cinta segitiganya dengan Dyah Ayu Sasi Kirana atau Chandra Kirana dan Rara Anggraeni, ia dikenal masyarakat luas dengan Panji Asmara Bangun. Cerita cinta ayahnya Ken Arok begitu melegenda sehingga digemari masyarakat dalam pentas-pentas kesenian rakyat. Namun kisah cinta sang ayah dengan ibunya yang hanya perempuan desa dari golongan sudra tertutup rapat dan dirahasiakan. Tapi siapa sangka jika anaknya kelak menjadi raja besar di tanah Jawa. Sang ayah sendiri tewas di tangan seorang Akuwu atau kepala daerah bernama Tunggul Ametung dalam perang saudara. Sri Kameswara seharusnya berkedudukan di Daha, ibu kota dari Panjalu. Tapi ia lebih suka tinggal di Janggala, negara bawahan Panjalu. Lantaran konflik internal yang berkepanjangan, sang Maharaja Panjalu yang tinggal di Kedaton Jenggala justru diserang oleh pasukan Panjalu yang dipimpin saudaranya sendiri. Saat Tunggul Ametung bermasalah dengan Brahmana, Ken Arok tampil berada di pihak Brahmana. Sebuah kebetulan, Tunggul Ametung ternyata orang yang membunuh ayah kandung Ken Arok, sehingga semangat perlawanannya semakin berkobar. Akhir cerita, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung, menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya sebagai Akuwu Tumapel. Wilayah Tumapel atas dukungan dari para Brahmana mendeklarasikan diri sebagai wilayah yang merdeka yang diberi nama Singosari.